Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Main-main sama Turki, Indonesia dituduh pakar perang diam-diam putuskan hubungan dengan Korea Selatan di proyek kapal selam. Korea Selatan rupanya bukan satu-satunya negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam mengembangkan pesawat KF-21 Boramae. Selain dengan Korea Selatan, Indonesia juga akan bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan pesawat generasi kelima. Hal ini dikutip jonajakarta.com dari siaran akun YouTube Garuda TV pada 16 Juni 2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri acara The Peers Defense ID di Bandung mengumumkan rencana kerjasama Indonesia dan Turki. Kita juga tentunya ada program sama Korea KFX. Kita juga sedang nego dengan Amerika F-15. Dan kita juga sedang nego dan menjajaki kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan Turki mengembangkan juga pesawat generasi kelima. Dengan Korea generasi 4,5, jadi ini yang kita lakukan, ujar Prabowo Subianto di hadapan wartawan. Di program KFX, hingga saat ini Indonesia belum mengumumkan kapan akan melunasi biaya proyek KF-21 Boramae yang jadi kewajiban ke Korea Selatan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menerima kunjungan Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan M. Ding Han di Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 September 2023 guna membahas keberlanjutan kerjasama pengembangan pesawat tempur Korea Fighter X dan Indonesia Fighter X KFX IFX di Gedung Binagraha Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 September 2023. Muldoko mengatakan pengembangan pesawat tempur KFX IFX terus berlanjut karena kerjasama industri pertahanan menjadi penting bagi hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan yang tahun 2023 memasuki usia 50 tahun. Arahan Presiden Joko Widodo, kerjasama dilanjutkan karena ini salah satu kerjasama yang strategis baik untuk pembangunan infrastruktur pertahanan jangka panjang maupun transfer knowledge teknologinya, kata Muldoko, seperti dikutip jonajakarta.com dari Antara. Muldoko juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui kantor staf Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan TNI terus mencari terobosan agar keberlanjutan kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX IFX bisa berjalan. Meski sudah menemui pejabat Indonesia, Korea Selatan rupanya masih belum tahu kapan tunggakan biaya proyek KF-21 Boramae dibayar. Dikutip jonajakarta.com dari Finnews, edisi 16 Oktober 2023, Korea Selatan rupanya kembali memberi Indonesia kesempatan untuk mengumumkan pembayaran KF-21 Boramae yang masih terutang. Tak cukup lama, DAPA Korea Selatan yang baru saja merundingkan KF-21 Boramae dengan pejabat Indonesia hanya memberi NKRI waktu hingga akhir bulan Oktober 2023. Hal ini lantaran pihak Korea Selatan harus membuat rencana kerja hingga 2025. Pada tanggal 16, Direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan M. Dong-hwan mengisyaratkan kemungkinan penghentian kerjasama dengan Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur supersonik Korea KF-21 Boramae nama Indonesia IFX jika rencana yang layak tidak diajukan oleh pemerintah Indonesia akhir bulan Oktober. Direktur EOM menghadiri inspeksi Komisi Pertahanan Nasional terhadap DAPA yang diadakan di Majelis Nasional di Yeouido pada hari ini dan menanggapi pendapat anggota parlemen Partai Demokrat Ki Dong-min bahwa langkah-langkah mendasar harus diambil sehubungan dengan tidak dibayarnya KF-21 oleh Indonesia. Kontributor proyek mengatakan, "Saya mengunjungi Indonesia awal bulan ini. Saya bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh penting termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Presiden," ujarnya. Pada saat yang sama, ia mengatakan kepada pihak Indonesia untuk menghentikan proyek KF-21 secara normal, kontribusi harus dibayar. Jika kami tidak menyampaikan rencana yang kredibel dan realistis untuk periode 3 tahun, dari tahun 2023 hingga 2025, pada akhir bulan Oktober, ia menjelaskan bahwa ia menyampaikan posisinya bahwa kami tidak punya pilihan selain meninjau kembali keseluruhan bisnis dari awal, tulis FN News dalam artikelnya. Meski sangat dinantikan Korea Selatan, ultimatum dari DAPA ini rupanya dicueki Indonesia lagi. Dikutip jonajakarta.com dari Han Kyung edisi 1 November 2023, Indonesia rupanya mencueki ultimatum yang diberikan Korea Selatan di proyek KF-21 Boramae. Menurut Administrasi Program Akuisisi Pertahanan pada tanggal 1, pemerintah Indonesia tidak memberitahukan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan tentang rencananya untuk membayar kontribusi Boramae KF-21, jelas Han Kyung dalam artikelnya. Selama audit pemerintah bulan lalu, Direktur DAPA M. Dong-hwan mengisyaratkan kemungkinan penghentian kerjasama dengan Indonesia
dengan mengatakan, jika pihak Indonesia tidak menyampaikan rencana untuk membayar iuran untuk periode 3 tahun dari tahun 2023 hingga 2025 pada tahun 2025 akhir Oktober, kami tidak punya pilihan selain memeriksa ulang keseluruhan proyek dari awal. Indonesia tidak menanggapi peringatan publik yang disampaikan oleh Ketua DAPA pada waktunya, jelas Han Kyung dalam artikelnya. Tak seperti proyek KF21 Boromai yang hingga kini masih dikerjakan Indonesia dan Korea Selatan, program kapal selam justru berakhir mengenaskan. Dikutip zona jakarta.com dari media internasional Asian Times dalam artikelnya tanggal 10 Maret 2022, rencana pembelian kapal selam Scorpion oleh Indonesia menyita perhatian media asing lainnya. Angkatan Laut Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengakuisisi kapal selam kelas Scorpion Prancis, meresmikan kesepakatan yang diharapkan untuk membuang Korea Selatan sebagai mitra teknologi kapal selam utama Jakarta, tulis Asian Times dalam artikelnya. Sontak, hal ini dianggap merugikan bagi Korea Selatan. Pada 10 Februari, PT PAL Indonesia dan Grup Angkatan Laut Prancis menandatangani perjanjian awal untuk berkolaborasi dalam pembangunan 2 kapal selam Scorpion dan untuk mendirikan fasilitas penelitian dan pengembangan bersama di Indonesia. Kedua belah pihak bertujuan untuk menyelesaikan kontrak pada pertengahan 2022 untuk memfasilitasi integrasi senjata dan sistem di atas kapal selam dan penyediaan pelatihan untuk operasi, konstruksi, dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan transfer teknologi. Kontrak tersebut juga dapat memberikan petunjuk untuk pembangunan 2 kapal selam Scorpion lagi di Indonesia. Itu mungkin berita buruk bagi Seoul. Pada 21 Februari, Kepala Operasi Angkatan Laut Korea Selatan Laksamana Kim Jong-soo membuka topik sensitif pesanan kapal selam Angkatan Kedua Indonesia dari Divisi Building dan Marine Engineering DSME. Proyek pengiriman 3 kapal selam DSME ke Indonesia telah terhenti selama 3 tahun karena Indonesia telah menolak untuk membayar uang muka yang diperlukan agar pengiriman dapat dimulai secara resmi. Indonesia tampaknya sedang mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak guna mengurangi pengeluaran pertahanan di tengah ekspektasi menyusutnya anggaran di tahun-tahun mendatang. Hilangnya kapal selam KRI Nanggala pada tahun 2021 mungkin telah menjadi dorongan bagi Indonesia untuk memperoleh kapal selam baru daripada memperbaiki unit tipe 209 buatan Jerman Korea yang telah diperbarui. Sementara Korea Selatan telah menawarkan syarat dan harga yang menguntungkan. Indonesia dilaporkan tidak puas dengan kemampuan kapal tersebut dan alasan masalah pasokan listrik yang terhubung ke baterai, di antara masalah lainnya, lanjut Asian Times. Dikutip zona jakarta.com dari Defense Aerospace edisi 4 Januari 2024, Timothy R. Pakar Peperangan dan Hubungan Internasional menuding Indonesia main-main dengan Turki dan putuskan hubungan dengan Korea Selatan. Di luar dugaan dan dalam waktu singkat 2019 sampai 2023, Jenderal Prabowo telah menjadi Menteri Pertahanan yang sangat efisien yang secara radikal mengubah kebijakan pertahanan Indonesia dengan dukungan politik yang kuat dari mantan saingannya sekaligus Presiden Jokowi. Pertama-tama, beliau memimpin diplomasi pertahanan yang ambisius. Banyaknya kunjungan internasional yang dilakukannya telah menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian hampir semua kekuatan regional dan dunia. Ia juga mematahkan ketidakpedulian banyak negara yang mengabaikan Indonesia dan lebih memilih Malaysia, Singapura, atau Filipina, tak terkecuali India. Ia mengenang bahwa negaranya mempunyai posisi yang strategis di kawasan, tidak berpihak tetapi tidak terikat pada Rusia atau dipengaruhi oleh Tiongkok. Dia memulihkan keseimbangan antara Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat, dan jelas lebih menyukai negara-negara Eropa, khususnya Prancis, jelas Defense Aerospace dalam artikelnya. Indonesia bahkan dituding berani bermain-main dengan Turki dan Italia. Dia memutuskan hubungan secara diam-diam dengan Korea Selatan, baik dalam program KF21 dan kapal selam, dan telah bermain-main dengan Turki dalam pertahanan udara, UAPI, dan sistem angkatan laut, dan Italia dalam armada permukaan dan satelit. Kemudian ia merombak kebijakan pengadaan yang pada dasarnya adalah dengan mendapatkan lampu hijau dari kepresidenan untuk proyek pengadaannya dari tahun 2020 hingga 2023. Pinjaman luar negeri untuk pengadaan pertahanan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu sebesar 25,7 miliar dolar Amerika Serikat, yang memungkinkan pembelian 24 unit Rafale Prancis. Dari 48, 18 sisanya masih dalam negosiasi tetapi akan dibeli. Dan 2 frigate British Arrowhead 140, jelas Defense Aerospace dalam artikelnya. Meski Korea Selatan belum tahu kapan Indonesia akan melunasi biaya proyek KF21 Boromai, namun NKRI dituding bisa membalikan keadaan jika Prabowo Subianto jadi Presiden Republik Indonesia.